Diperkuat 8 pemain keturunan fakta Australia usai dikalahkan timnas Indonesia di Piala Asia U23. Sejumlah fakta terangkum dari skuad Australia usai dikalahkan timnas Indonesia pada babak penyisihan grup Piala Asia U23, termasuk kehadiran para pemain keturunan di pasukan Oli Roos. Pada matchday kedua penyisihan grup A Piala Asia U23, timnas Indonesia menang dengan skor tipis 1 atas Australia. Indonesia pun berpotensi besar lolos ke babak perempat final untuk kali pertama dalam sejarah. Eksperimen Nathan Chow Aon menjadi fakta menarik kemenangan timnas Indonesia U23 atas Australia. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, timnas Indonesia U23 sukses menang tipis lewat gol Komang Teguh Trisnanda. Kemenangan ini tentu menjadi modal berharga bagi skuad Garuda Muda. Pasalnya peluang skuad asuhan Shin Tae-yong untuk melaju ke fase gugur Piala Asia U23 masih tetap terbuka. Meski timnas Indonesia dalam menghadapi lanjutan pesisihan Gaun A kembali dihukum penalti. Momen itu terjadi pada pertengahan babak pertama. Ini menjadi kali kedua bagi skuad Garuda Muda mendapatkan hukuman penalti. Pada laga sebelumnya Indonesia mendapat hal serupa saat menghadapi Qatar U23. Dalam daftar susunan pemain yang dirilis timnas Indonesia U23 menghadirkan kejutan. Sebab Nathan Chow Aon akhirnya mendapatkan kepercayaan bermain sebagai starter. Uniknya, Nathan tak menempati posisi aslinya sebagai bek kiri. Pemain asal klub Heerenveen SC ini justru dipasang Shin Tae-yong untuk mengisi pos lini tengah dan berduet bersama Marcelino Ferdinand. Keputusan ini diambil karena absennya Ivar Jenner yang terkena sanksi larangan bermain. Hasilnya cukup memuaskan. Sepakan Nathan pada menit ke-45 sukses ditanduk Komang Teguh untuk membuka keunggulan Garuda Muda. Perebutan poin kerap jadi syarat timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 setelah kalah dari timnas Qatar U23. Timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 setelah kalah dari timnas Qatar U23 jika mampu penuhi syarat. Timnas Indonesia U23 baru saja bersua timnas Qatar U23 di matchday pertama grup A Piala Asia U23. Setelah melalui 90 menit pertandingan yang penuh kontroversi, timnas Indonesia U23 tumbang dari tuan rumah. Dua gol timnas Qatar U23 diciptakan eksekusi penalti dan sepakan bebas. Meski kalah 0-2 di matchday pertama, bukan berarti peluang timnas Indonesia U23 untuk lolos ke babak selanjutnya sudah tertutup. Skuad asuhan Shin Tae-yong terbantu hasil laga lain di grup A. Saat ini puncak klasemen sementara grup A Piala Asia U23 2024 ditempati timnas Qatar U23 dan disusul Australia dan Yordania, sementara timnas Indonesia berada di dasar klasemen grup A. Lantas, bagaimana caranya agar timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia? Timnas Indonesia U23 hampir pasti lolos ke perempat final Piala Asia jika menyapu bersih 2 laga sisa kontra kemenangan. Sesuai jadwal, koleksi 6 angka membuat timnas Indonesia U23 takkan tergeser dari posisi 2 besar, namun dengan catatan. Catatan yang dimaksud di sini adalah timnas Qatar U23 diharapkan sanggup mendapatkan tambahan 4 poin dari 2 laga sisa. Lantas, bagaimana jika timnas Indonesia U23 hanya mendapatkan tambahan 4 poin dari 2 laga sisa? Timnas Indonesia U23 akan lolos jika di laga lain, timnas Qatar U23 menyapu bersih 2 laga sisa kontra Australia dan Yordania dengan kemenangan. Jika kondisi ini terjadi, Qatar akan finish sebagai juara grup A Piala Asia dengan 9 angka. Sementara itu, timnas Indonesia U23 finish di posisi 2 dengan 4 angka dan takkan tergeser dari posisi 2 besar yang menjadi garansi tiket lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Ulah wasit jadi hal kontroversi paling tersorot. Bongkar penyebab timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari timnas Qatar U23 di Piala Asia U23 2024. Penyebab timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari timnas Qatar U23 di Piala Asia U24.
Pertandingan itu berlangsung Senin 15 April 2024 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Jassim bin Hamad, Doha. Kedua gol Qatar disumbangkan Khalid Ali Sabah dan Ahmed Al-Rawi. Tentunya kekalahan itu terjadi karena kombinasi berbagai hal. Timnas Indonesia U23 terlambat panas di laga tersebut. Bisa dibilang permainan anak asuh Shin Tae-yong baru berkembang di babak kedua. Hal itu menyebabkan Qatar bisa lebih banyak menekan di awal-awal pertandingan. Ini dapat menjadi evaluasi penting untuk laga kedua nanti. Garuda Muda setidaknya mendapat 10 peluang dengan 2 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Namun 2 peluang itu gagal berbuah gol karena aksi kiper lawan. 1 peluang lain membentur tiang gawang dari tendangan Rafael Struijk. Ini tentu juga menjadi evaluasi tersendiri buat tim pelatih. Teknologi ini membuat Indonesia rugi di akhir babak pertama. Pasalnya, wasit yang bertugas mendapat intervensi dari VAR akan adanya potensi penalti. Sang pengadil kemudian mengoreksi keputusan awalnya dari pelanggaran untuk Indonesia menjadi hadiah tendangan 12 pas. Dua kartu merah dicabut wasit untuk Ivar Jenner dan Ramadhan Sananta. Khusus nama pertama, ia terkena kartu kuning 2 kali, masing-masing di babak pertama dan kedua. Pelanggaran yang berbuah kartu kuning kedua cukup dipertanyakan. Pasalnya, kontak yang terjadi antara Jenner dengan pemain Qatar sangat minim. Hal itu merugikan. Bisa dibilang wasit Nasrullah Kabirov cukup merugikan Indonesia di pertandingan itu. Sejumlah keputusannya layak dipertanyakan dan menimbulkan kecurigaan. Sebab 1 penalti dan 2 kartu merah itu memberi perbedaan besar di lapangan. Alhasil, Indonesia harus menelan kekalahan dengan skor 0-2.